warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak, kami dari kelompok 4 dengan saya Fiansyah dan rekan saya. Zara Sosialiana dan salah satu lagi berhalangan hadir Audara Salsabila Karena beliau lagi dalam keadaan berduka Bapak. Jadi pada kegiatan matkul operasional kali ini kami dari kelompok 4 memilih Alfamart, tepatnya di cabang Air Hitam. Dan kami telah melakukan wawancara terhadap salah satu kru yang ada di Alfamart di cabang ini. Nah, kru yang kami wawancara ini bernama Alia Ramasari. Dia sudah bekerja selama 1 tahun di Alfamart ini. Dan selama 1 tahun ini dia sudah berpindah di 3 cabang. Di cabang pertama di Kampung Keramat, cabang kedua di Pati Forma, dan cabang 3 sekarang ini yang di Bukit Intan. Dia sudah bekerja di sini mungkin kisaran 4 sampai 5 bulan. Nah, kegiatan operasional di Alfamart ini yaitu dari jam operasional itu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 malam. Tetapi di jam operasional itu mereka dibagi menjadi 2 shift. Iya. Nah, shift paginya itu dari jam 6 sampai jam 3 dan shift sorenya itu dari jam 3 sampai jam 11. Untuk kegiatan operasional di Alfamart sendiri juga itu ada 3 jabatan Bapak. Itu yang pertama, di level pertama itu ada kru. Terus yang kedua itu ada ACOS. ACOS itu apa? ACOS itu adalah asisten kepala cabang. Terus yang paling tinggi itu ada COS Bapak. COS itu adalah kepala cabangnya Bapak. Jadi ada 3 jabatan di sini. Mereka juga ada shift lemburnya. Shift lemburnya itu digunakan apabila mereka itu harus melakukan yang namanya itu stok okname secara besar-besaran yang biasa dilakukan 3 bulan sekali. Mereka tuh bisa di toko selama 2 hari 1 malam Bapak. Stoknya itu Pak biasanya tuh dikirim dari Pagarawan. Nah, tapi sebelumnya tuh dari Pagarawan juga ada dapat kiriman dari Palembang. Nah, pengiriman barangnya itu terkadang tuh tidak menentu. Terkadang tuh tiba-tiba datang, jadi tidak bisa menentu kapan datangnya. Dan itu biasanya 2 hari sekali. Ya, untuk supply chain-nya sendiri Pak, benar banget seperti kata rekan saya tadi, itu ada untuk di Bangka sendiri itu gudangnya tepatnya di Pagarawan ya. Iya. Dan untuk biasanya itu enggak selalu dari Pagarawan, ternyata Bapak kami juga baru tahu ternyata juga biasanya dari Palembang langsung. Dan mungkin itu untuk supply chain-nya Pak. Nah, untuk di permasalahan di Alfamart ini setelah kami mengulik kembali kepada Kak Alianya tadi, karena tadi di rantai pasoknya itu barangnya masuknya tuh nggak nentu Pak. Jadi mereka tuh nggak bisa memperkirakan kapan barangnya masuk, kapan barangnya tuh datang. Jadi kadang-kadang tuh kalau mereka lagi sibuk tuh barang tuh datang. Jadi mereka tuh mungkin bisa dibilang agak keteteran untuk membagi waktunya untuk melayani pelanggan dan juga menyusun barangnya. Ya, mungkin itu masalah yang pertama kami temukan Bapak, karena benar banget rekan saya tadi bilang, karena waktunya itu nggak jelas Pak. Misalnya ada pagi, siang, dan juga malam. Jadi misalkan tokonya lagi rame, tiba-tiba barang datang tuh kewalahan Bapak. Jadi mereka tuh harus di kasirnya sama harus membantu barang datang juga Bapak. Itu masalah yang pertama kami temukan Bapak. Masalah yang kedua tuh di bagian barang hilang Bapak. Ternyata barang hilang itu biasanya dibebankan kepada yang penjaga tokonya ya. Iya, jadi mereka tuh kalau seperti yang kasus-kasus sering terjadi ya Pak, Alfamart tuh sering banget kecolongan kalau barang hilang atau segala macam. Nah, dampaknya tuh kepada pegawai-pegawai yang di sini dengan mereka tuh gajinya dipotong sesuai dengan yang barang hilang tersebut. Iya, dan juga ternyata di setiap biasanya di Alfamart atau enggak toko retail seperti ini Pak, ternyata untuk diskonnya itu biasanya 1 minggu sekali untuk perubahan harganya. Dan apabila misalkan ada barang yang pertama itu misalkan dikasih diskon Pak, ternyata di diskon tuh udah usai misalkan, tapi harganya belum terupdate Bapak, itu harganya masih harga diskon. Ternyata misalkan ada selisihnya itu yang nanggungnya itu adalah kru juga Pak, kasirnya juga untuk nanggung harga yang selisihnya ya. Itu kasir juga yang nanggungnya Pak. Nah, di Alfamart ini juga Pak, mereka tuh setiap di masa kerjanya tuh ada evaluasi. Nah, kalau kita belanja di Alfamart, kalau kita lihat Pak, di layar depan kasirnya itu ada penilaian kepuasan pelanggan. Nah, di situ mereka bakal dievaluasi untuk perihal tersebut, hasilnya bagaimana, apakah ada komplain, apakah ada yang kurang puas. Jadi mereka tuh tetap kinerjanya tuh tetap dinilai dari pelanggan juga. Mungkin untuk secara singkatnya sebenarnya masih banyak permasalahan yang mungkin masih bisa kami ulik Bapak dari yang kami wawancara juga, tapi karena emang ini untuk masalah umumnya, kami hanya menggambarkan masalah-masalah umum secara besarnya Pak. Nanti bakal kami diskusi lebih lanjut terkait ide kami ini Pak. Sekian Bapak dari kami, terima kasih. Terima kasih Bapak.